Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mubarok dengan NIM 19220276. Perkenalkan, nama saya Clara dengan NIM 19220200. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem penunjang keputusan pemilihan toko bangunan menggunakan metode SAW. Sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metode SAW. SAW itu Simple Additive Weighting. Adalah salah satu teknik paling populer dalam sistem penunjang keputusan karena kesederhanaannya dan kemampuannya memberikan hasil yang cepat dan transparan. Nah, di sini Clara akan menjelaskan tentang metode profile matching. Sedangkan metode profile matching adalah salah satu teknik dalam sistem mendukung keputusan yang digunakan untuk membandingkan profil ideal dengan profil nyata dari kandidat atau alternatif yang dinilai. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa dekat kecocokan antara keduanya. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan bobot dan kriteria yang ada dalam toko bangunan tersebut. Pertama itu ada kriteria harga. Jenisnya cost, bobotnya 0,4. Semakin rendah harga akan semakin baik. Yang kedua ada kelengkapan, yaitu jenis benefit. Nilainya 0,1. Semakin lengkap, barang akan semakin baik. Yang ketiga ada pengiriman. Itu jenisnya benefit, bobotnya 0,3. Semakin cepat pengiriman akan semakin baik. Dan yang terakhir ada kriteria pelayanan, yaitu jenisnya benefit. Dengan bobot 0,2, semakin baik pelayanannya, maka semakin baik tokonya. Di sini ada 10 toko yang kami ambil di lingkungan saya, yaitu di Jalan Dr. Saharjo, Kecamatan Tebet. Nah, toko pertama itu Setia Warga, toko kedua Gunakarya 1, toko ketiga Gunakarya 2, toko keempat Sanur Bali, toko kelima Bali, toko keenam Sumber Makmur, toko ketujuh itu ACC, toko ke-8 Sinar Sakti, dan toko ke-9 Harapan Baru, serta toko ke-10 Jaya Lestari 4. Itu adalah toko-toko yang berada di lingkungan saya. Nah, di sini ada harga. Harga itu kami mengambil sampelnya itu harga semen. Nah, di Setia Warga itu harganya 62, lalu Gunakarya itu 65, Gunakarya 2 67, Sanur Bali 70, Toko Bali 68, Sumber Makmur 64, ACC 70, Sinar Sakti 69, Harapan Baru 68. Dan Jaya Lestari 4 itu 66.000 harganya. Di sini ada kelengkapan, nilai kelengkapannya, yaitu ada 7, 10, 8, 9, 10, 7, 7, 7, 9, 8. Nah, di sini ada nilai pengirimannya. Ini nilainya berdasarkan penilaian bukan kecepatan jam, tapi penilaian seberapa cepat pengirimannya. Ini mendapatkan nilai toko bangunan Setia Warga ini paling cepat untuk soal pengiriman. Dia mendapatkan nilai 10, yang berarti dia yang terbaik di antara yang lainnya. Dan peringkat kedua di dalam nilai pengiriman itu ada Toko Bali yaitu 9. Dan peringkat ketiga itu ada ACC dengan nilai Sumber Makmur dengan nilai 8. Oke. Untuk pelayanannya juga di sini kami melihat toko yang terbaik untuk nilai pelayanan yaitu 10, dan itu dimiliki oleh TB Setia Warga, dan sisanya bisa dilihat pada gambar. Nah, max atau min itu apa sih gitu? Max itu dia menghitung nilai yang tertinggi, yaitu nilai yang terbaiknya. Ada contohnya itu dari kelengkapan, pengiriman, serta pelayanan. Itu yang diambil maksimalnya. Nah, sedangkan kalau dari minimal itu yang diambil cost terendah. Nah, cost terendah itu di antara semuanya itu siapa? Yaitu TB Setia Warga. Ini cost paling rendahnya. Dia menjual harga sak semennya itu dengan harga 62.000.
Nah, berikutnya ini ada normalisasi. Apa sih itu normalisasi? Normalisasi di mana harga dari masing-masing toko dibagi max atau max atau min-nya. Nah, seperti contohnya ini harga persaknya itu toko setiap warga memiliki harga 62.000. Dan karena untuk minimal cost-nya itu 62.000, jadi dibagi 62 dibagi 62. Contoh lagi di kelengkapan. Kalau kelengkapan itu kan max-nya sama tetap bakal dibagi. Jadi toko setiap warga memiliki kelengkapan nilai poinnya 7 dibagi nilai terbesar poin itu 10. Jadi 7 dibagi 10 0,7. Dan pengiriman pelayanan juga menggunakan cara yang sama sampai memiliki hasil sebagai berikut. Nah, di sini untuk penilaian ranking. Di sini ada ranking pertama itu ternyata dimiliki oleh TB Setiawarga. Nah, gimana sih untuk cara kita mendapatkan hasilnya itu? Nah, untuk mendapatkan hasil, yaitu setiap kriteria dikali bobot di atas. Contoh, harga dikali bobot 0,4. Nah, di sini juga ada kelengkapan. Kelengkapan itu dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya kelengkapan itu berapa? 0,1. Di sini juga ada pengiriman. Pengiriman itu dengan bobot 0,3. Pelayanan dengan bobot 0,2. Sehingga menghasilkan 0,97 untuk TB Setiawarga. Di mana itu ranking terbaik, toko terbaik di lingkungan saya. Jadi selamat untuk TB Setiawarga. Yeay. Dia menang. Dan yang terakhir yaitu dari segi harga, kelengkapan, pengiriman, dan pelayanannya, sayang sekali toko bangunan SCC menjadi ranking terakhir di lingkungan kita. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai profile matching dari yang kita ambil dari kuis kemarin. Yang pertama ini ada keterangan nilainya. Ada nilai 1, 2, 3, dan 4. 1 yang berarti kurang, 2 berarti cukup, 3 berarti baik, serta 4 berarti sangat baik. Nah, di sini ada 5 aspek, yaitu aspek fluent multilanguage, aspek capability negotiation, aspek ability teamwork, aspek international graduate, aspek mental health, dan medical check-up. Di aspek fluent multilanguage, itu ada 2 keterangan, yaitu speaking dan listening. Di aspek capability negotiation, di sini keterangannya ada discussion dan setting goal. Di aspek ability teamwork, keterangannya itu ada 2, yaitu komunikatif dan solutif. Di aspek international graduate, keterangannya ada 2, KI dan BI. Nah, di aspek yang kelima itu ada aspek mental health dan medical check-up. Keterangannya itu ada sakit jiwa dan narkotika. Nah, dari beberapa keterangan ini, kita punya target. Ya, speaking, contohnya, target kita adalah 4 karena speaking penting di aspek fluent multilanguage. Yang kedua, misalnya aspek capability negotiation. Yang harus dimiliki seseorang seperti discussion, kita punya nilai target itu 3. Berarti yang harus baik, itu berarti dia lolos target kita. Nah, selanjutnya kita mempunyai 3 kandidat untuk memenuhi persoalan ini, yaitu ada Tom, Jerry, dan Sam. Nah, di sini beberapa aspek telah dipenuhi oleh 3 kandidat kami tersebut. Nah, si Tom ini dalam aspek fluent multi-language, si Tom dalam kategori speaking, dia mendapatkan nilai 3, dan dalam kategori listening dia mendapatkan nilai 4. Beserta Jerry dengan nilai 3 dan 2. Beserta ada Sam dengan nilai 3 dan 4. Di dalam aspek capability negotiation, si Tom ini mendapatkan nilai 4 di dalam keterangan discussion. Nah, target dari discussion itu 3, sedangkan Tom mendapatkan
nilai targetnya itu 4. Berarti lebih baik, lumayan bagus di dalam negosiasinya. Itu menjadi nilai unggul. Nah, selanjutnya itu sama ya, sesuai dengan keterangan yang tadi sudah kami jelaskan. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan gap. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari nilai GAP di masing-masing aspek? Dengan cara mengurangi nilai yang sudah dimiliki para kandidat dengan nilai target yang tadi kita punya di awal. Seperti contoh ini, pertama di aspek fluent multilanguage itu ada kategori speaking dan listening. Dan di speaking kita memiliki poin 3. Yang target yang kita punya, yang seharusnya didapat adalah 4. Berarti untuk kategori speaking, Tom minus 1. Dan selanjutnya itu ada kategori listening. Tom memiliki poin 4. Sedangkan di nilai targetnya itu harus memiliki poin 3. Berarti Tom unggul 1 poin. Sama seperti Tom, di bawah-bawahnya sampai aspek mental health bakal dengan cara yang sama dicarinya. Dengan dikurangi nilai dalam masing-masing kandidat dengan nilai target yang kita punya tadi. Berikut ini kita akan menampilkan bobot nilai GAP. Kalau nilainya selisihnya itu 0, dia akan mendapatkan bobot nilai 5. Jika selisih nilainya 1, dia akan mendapatkan bobot nilai 4,5. Jika nilainya minus 1, dia akan mendapatkan bobot nilai 4. Jika selisihnya itu 2, dia akan mendapatkan bobot nilai 3,5. Jika selisihnya minus 2, dia akan mendapatkan bobot nilai 3. Jika selisih nilainya 3, mendapatkan bobot nilai 2,5. Jika selisihnya minus 3, mendapatkan bobot nilai 2. Jika selisihnya 4, mendapatkan bobot nilai 1,5. Jika selisih nilainya minus 4, dia akan mendapatkan bobot nilai 1. Nah, di sini Tom sebagai contohnya, di dalam nilai bobot aspek fluent. Nah, si Tom ini mendapatkan bobot nilai 4. Itu karena sebelumnya Tom selisihnya itu minus 1, sehingga dia mendapatkan nilai 4 di bobot aspek fluent. Oke. Berarti tadi kan di nilai bobot Tom itu dia di speaking mendapat nilai bobot 4 karena di nilai GAP-nya dia minus 1. Selanjutnya di kategori listening dia memiliki selisih tidak memiliki selisih, dia mendapatkan poin unggulan 1, berarti yang nilai bobotnya itu 4,5. Nah, lanjut seperti Tom tadi, di nilai bobot aspek capability juga sama. Misalnya Jerry tadi memiliki nilai GAP-nya itu minus 1 di kategori discussion. Yang berarti nilai bobotnya Jerry yaitu 4 di aspek capability dalam kategori discussion. Selanjutnya bakal seperti itu juga. Nah, di sini itu ada CF dan SF. CF itu apa? CF itu core factor, SF itu secondary factor. Nah, di sini bisa dilihat pada nilai bobot aspek fluent multilanguage itu core faktornya itu yang pertama itu core faktornya speaking dan secondary factornya itu listening. Nah, Sama seperti yang lainnya, sama seperti yang lainnya semuanya itu semuanya akan mengikuti yang ada. karena kita cuma ada 2 kategori, makanya bisa dibagi jadi factor dan secondary factor. Selanjutnya itu fitur aspek fluent. Nah, saya gimana sih cara ngitungnya? Pertama, di NCF-nya itu kita gedein dulu. Itu tadi yang faktornya. Nah, terus
Second dan third juga kita pindahin di tabel yang sama. Terus cara menghitung NF-nya adalah dengan rumus 0,7 dikali per faktor ditambah second dari faktor dikali 0,3. Berarti menghasilkan hasil seperti contoh pada top. Per faktornya tadi kan 4 dan second dari faktornya itu 4,5 di aspek fluent. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya sama dengan 4,15. Nah, nilai. Begitupun sama yang lainnya juga sama kategori lainnya. Nah, ini kita mendapatkan ranking 1, 2, 3, yaitu yang pertama itu Tom. Cara mendapatkan nilai rankingnya itu nilai dari NF-nya dikali 0,2. Di masing-masing namanya itu. Ya, di masing-masing namanya. Nanti dikali 0,2. Ini nanti akan menghasilkan hasilnya. Contohnya pada Tom itu dengan nilai ranking pertama dengan nilai 0,42. Jadi top mana yang di kategorinya. Ini saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.